Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai ceritanya seperti biasanya nih, aku mau ngucapin makasih dulu untuk kalian yang udah nyempetin waktunya untuk dengerin cerita horor aku malam ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku nih, selamat datang ya, salam kenal, aku Winda. Seperti biasanya di malam ini aku akan nyeritain satu kisah horor. Judulnya kali ini adalah Bulu Perindu. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot! Yang mau gue ceritain ini kejadian di sekitar tahun 2000-an, 2002 atau 2023-an. Ada seorang cewek, sebut aja namanya Rizka. Umurnya sekitar 23 tahun saat itu. Dia tinggal di sebuah kampung di daerah Banten. Dan di kampung dia itu ada sebagian orang yang merantau dan ada juga sebagian orang yang tinggal di sana. Nah, di umur 23 itu di daerah tempatnya Rizka, itu tuh dia termasuk orang yang udah umurnya buat nikah lah. Jadi udah mulai ada omongan dari orang-orang sekitar dia kayak kapan nikah. Dia tuh orang asli Banten sana. Nah, kayak umurnya udah 20-an, Rizka sendiri juga udah pengen banget nikah, tapi belum ada yang dia rasa cocok. Ada yang seumuran cuman dia nggak suka gitu guys. Dan di perkampungan Rizka ini bisa dibilang cukup sepi, karena yang gue bilang tadi, ya sebagian orang itu merantau ke Jakarta atau tengah kota atau Tangerang atau Serang lagi tuh, yang mana cukup jauh dari perkampungannya dia. Jadi orang-orang di sana tuh itu-itu aja dan Rizka merasa nggak ada yang cocok sama dia gitu, entah kurang baik atau apa. Jadi kayak bisa dibilang dari Rizkanya sendiri susah lah buat dia dapat jodoh yang cocok gitu sama dia. Sampai akhirnya di suatu waktu, itu di masa lebaran, banyaklah orang-orang yang merantau tuh balik ke kampungnya dia pada mudik. Beberapa rumah dari rumahnya Rizka ini ada satu cowok. Dia kerja di Jakarta, kita sebut aja namanya Patur ya. Nah, Patur ini ya hitungannya ganteng, kerjaannya oke. Ibaratnya benar-benar beda lah sama cowok-cowok yang ada di kampungnya Rizka yang dia nggak suka. Ya di masa lebaran itu, ngeliatlah si Rizka ini kalau ada si Patur yang balik ke lingkungan kampungnya dia. Cuman yang namanya balik lagi, Rizka ini cewek pemalu gitu. Gak berani dia kenalan duluan sama cowok. Gak pede lah dia. Walaupun sebenarnya si Patur ini masih ada hubungan saudara sama Rizka, walaupun saudara jauh banget gitu ya, dan bisa ketemu pas acara hari Lebaran itu, karena kan ya bisa seminggu juga lah si Patur ini di kampung itu. Akhirnya di hari kedua Lebaran itu si Rizka ketemulah sama si teman dekatnya, sebut aja namanya Mina. Si Rizka bilang kalau dia suka sama yang namanya Patur ini. Di situ Mina bilang ya udah deketin aja, tapi ya Rizka ngasih tahu kalau dia tuh malu buat kenalan sama si Patur ini atau buat ngedeketin si Patur ini. Nah, sebenarnya mereka tuh saudaraan jauh. Mereka tuh nggak kenal-kenal amat gitu loh guys. Mungkin juga belum pernah ketemu juga dari awal. Terus si Mina ini guys, setelah dengar omongannya si Rizka itu, si Mina tuh ngeluarin sesuatu dari kantongnya. Itu jadi kayak ada botol kecil, itu kayak parfum 15 ml gitu, kecil, kebayang gak sih? Nah, terus isinya tuh minyak dan ada rambut gitu. Nah, itu namanya bulu perindu. Si Mina bilang, kamu pakai ini aja, Riz. Ditanya dong sama Rizka, ini apaan? Si Mina jawab, ini minyak pelet. Si Rizka nanya dong, makanya gimana? Nah, dari situ si Mina nanya lah, kamu udah pernah salaman belum sama yang namanya si Patur ini? Kata Rizka, belum sih. Tapi mungkin nanti pas acara keluarga bisa kenalan dan salaman. Oh yaudah pakai ini aja, kata si Mina gitu. Dulu aku ke suamiku juga pakai ini, makanya dia nempel banget sama aku. Akhirnya diajarin lah sama Mina cara pakainya tuh. Minyaknya itu ditaruh di jempol kanan sama jempol kiri, terus diolesin ke kedua alis, si alisnya Rizka ini. Nah setelah diolesin ke alis, ditaruh lagi minyaknya di jempol, terus diolesin ke belakang telinga. Udah gitu ditaruh di jempol lagi, terus dioles lagi ke pergelangan tangan kanan sama tangan kiri. Nah itu diolesin minyaknya sebelum si Rizka itu salaman sama orang yang dia mau. Jadi setelah diolesin jangan cuci tangan, jadi ibaratnya tuh kayak menyatulah lewat kulitnya mereka. Kalau udah dijalanin, Mina nyuruh si Rizka buat kasih tahu ke Mina lagi.
Ya udah tuh singkat cerita acara keluarga dilakuin lah sama si Rizka ini. Sebelum dia salaman sama Patur, dia ke kamar mandi dulu. Terus dia pakai minyaknya, habis itu disalaman lah sama si Patur ini. Mereka udah kenalan lah singkat cerita gitu. Sorenya, Rizka kasih tahu lah ke Mina kalau dia udah selesai sama apa yang disuruh sama si Mina ini. Terus kata Mina, ya udah tiap malam kamu bayangin muka dia, terus sambil olesin lagi minyak itu. Nah terus sambil kayak gitu, di dalam botol itu kan ada rambutnya gitu kan tadi gue bilang. Nah di situ tuh itu namanya si bulu perindu guys. Dikeluarin bulunya, terus ditaruh di antara jari telunjuk sama jari jempol. Terus bulunya ini diputar-putar gitu, kayak dimainin gitu loh. Nah terus dibacain lah mantranya. Kaget juga tuh si Rizka, ternyata ada mantranya gitu kan. Yang bacain Rizka. Jadi setelah Rizka salaman kayak gitu, nanti di rumah tiap malam tuh dia harus bacain mantranya sendiri sambil ngelakuin ritual yang tadi gue bilang. Nah mantranya tuh kayak gini guys. Wahai bulu perindu, tolong bantu saya. Jika ia tidur, tolong bangunkanlah. Kalau ia bangun, tolong dudukkanlah. Jika ia telah duduk, tolong berdirikan. Jika ia sudah berdiri, tolong jalankan. Dan jika ia sudah berjalan, suruhlah datang ia ke hadapan saya dan sujud di kaki saya. Nah itu dibacain terus tuh sambil ngebayangin mukanya si Patur ini. Nah udah tuh si Mina ini bilang, nah itu dibacain terus selama beberapa hari tiap malam. Kalau mantranya udah kena, nanti Patur ini bakal nyamperin kamu dan beneran bakal sujud di depan kamu. Soalnya itu yang kejadian sama suami aku juga. Nah jadi si Mina tuh kan pakai itu biar suaminya sujud ke dia sebelumnya gitu. Nah terus si Minnya tuh bilang, tapi emang efeknya tuh nggak langsung gitu. Ditunggu aja 3 sampai 4 hari, paling lama seminggu lah setahu dia. Ya udah cobalah sama si Rika ini, dia baca mantra tiap malam gitu. 1-2 hari belum ada reaksi apa-apa. Di hari ketiga keempat pun belum ada kejadian apa-apa gitu guys. Sampai di hari kelima, Rizka bingung karena beneran gak ada kejadian apa-apa gitu. Dia gak disamperin sama pacar ke rumah. Kayak ya bener-bener dia merasa kok kayak mantranya gak berefek apa-apa gitu, gak berhasil. Udah dibacanya bener mantranya, gak ada salah apa-apa. Udah dibaca juga tiap tengah malam berkali-kali, jam 12 sampai jam 1 malam sesuai yang disuruh sama Mina. Terus kata Mina ya udah ditunggu aja sampai seminggu. Sampai akhirnya seminggu udah berlalu, tetap gak ada efek apa-apa guys. Dan di situ posisinya Patur pun udah balik ke Jakarta lagi buat kerja gitu kan, udah gak di kampungnya lagi. Dan bener-bener gak kelihatan ada efek apa-apa buat si Rizka juga gitu. Ya ditanya lagi lah sama Rizka ke Mina, kenapa aku gak bisa? Nah di situ Mina juga bilang, ya dia nggak tahu kenapa nggak bisa. Tapi di situ si Mina tuh bilang, ya udah kita coba tanya aja ke orang yang ngasih aku minyak ini. Janjianlah mereka besoknya buat ketemu si orang itu. Nah, malam sebelumnya, sebelum ketemu si orang ini, pas lagi tidur, si Rizka ini tiba-tiba ketindihan gitu guys. Badannya tuh kayak bener-bener gak bisa digerakin, pergelangan tangan sama kakinya tuh kaku, dan di pagi hari tuh badannya Rizka kayak ada luka-luka memar biru gitu loh guys. Sampai akhirnya ketemulah si Rizka ini sama Mina, dan Mina bilang ya udah si luka-luka ini sekalian aja nanti ditanyain aja sama si orang pintar ini. Badannya kenapa gitu. Udah tuh mereka berangkat ke rumah si orang pintar ini dan ketemulah mereka. Sebut aja nama si dukun ini tuh atau si orang pintar ini namanya Ki Aji gitu ya. Diceritain lah kronologinya kayak apa. Ya Rizka udah ngelakuin apa, mantra-mantranya juga udah dibacain gitu. Terus di situ Ki Aji ini jawab, ternyata yang salah tuh adalah si minyak buru perindu ini itu nggak bisa mempan ke orang yang percaya dan taat sama Tuhan. Jadi minyak ini tuh cuma bisa dipakai ke orang yang nggak pernah ibadah guys. Jadi mental gitu loh. Nah salahnya adalah ya Rizka nggak konsul dulu sama si Ki Aji ini gitu loh. Nah ya udah gitu kan maksudnya ya gimana nih terus badannya Rizka juga gimana gitu kan yang udah luka-luka ini ada hubungannya nggak sama apa yang Rizka udah lakuin. Nah Ki Aji ini bilang ya hubungannya ada tapi Ki Aji ini nggak bisa jawab karena dia juga belum pernah ketemu kasus orang yang nyantet orang alim kayak yang sekarang itu loh. Udah tuh dengan gak ada kelanjutan mereka juga gak dapet jawaban yang pasti gitu kan. Akhirnya Rizka dan Mina tuh pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata di tengah malam Rizka ini ketindihan lagi guys. Dan semenjak malam itu, hampir tiap malam Rizka ini ketindihan. Dan Rizka tuh ketindihan sama sosok genderuwo
Gue nggak tahu ya efeknya kenapa bisa beneran kayak gini, tapi gak cuman ketindihan genderuwo doang, si Rizka ini makin lama tuh sakit-sakitan, badannya tuh kurus kayak orang stres pucet gitu, parah banget guys kondisinya tuh si Rizka ini. Dan seminggu berjalan tuh makin parah sampai akhirnya dia dibawalah ke Psiki Aji ini. Dan kalau keterangan dari Psiki Aji, genderuwo yang ada di dalam minyak bulu perindu ini tuh ngerasa ditipu sama si Rizka. Jadi bulu perindu ini tuh bulunya si genderuwo ini. Dan cara kerjanya ya abis minyak ini tempel ke orang yang dituju, si genderuwo ini bakal nyamperin orang yang dituju. Nah, di kasus ini si Patur kan, tapi si genderuwo ini gak bisa bikin Patur jatuh cinta sama Rizka, karena Patur alim banget tadi yang gue bilang kan. Dan di situ genderuwo ini merasa ketipu dan malah Rizka yang kena akibatnya. Gara-gara ya genderuwo ini merasa, kok gue gak bisa bikin orang ini jatuh cinta gitu loh. Gue merasa ditipu sama orang yang pakai ilmu gue gitu loh. Dan akhirnya Rizka disamperin sama genderuwo ini tiap malam. Nah terus gimana biar Rizka bisa balik normal lagi gitu kan? Nah kalau kata si Kaji ini, harus ada seorang pria yang mau nikahin Rizka dulu buat bikin genderuwo ini cabut. Tapi ya permasalahannya si Rizka ini awalnya pilih-pilih jodoh gitu kan. Ditambah dengan kondisi Rizka yang sekarang gara-gara mata yang malah kena Rizka sendiri, ya susah juga buat cowok-cowok deket sama Rizka gitu. Dan sampai sekarang kalau kata teman gue, dia pun nggak tahu kondisi kelanjutannya si Rizky ini gimana, apakah udah sembuh atau belum, atau bahkan ada orang yang mau sama dia gitu. Bener-bener mantranya kayak senjata makan Tuhan gitu ya, berbalik ke diri sendiri. Wow. Kalau update-nya sampai sekarang gue nggak tahu ya, semoga si Rizka ini udah sembuh kan. Karena mungkin aja udah ada cowok yang mau sama dia. Tapi kalau misalnya emang dia sampai sekarang masih kayak gitu juga, kasihan banget sih. Temennya menurut gue juga kurang aja ya nggak sih guys? Ngasih gitu aja tanpa ada permission dulu ke Ki Ajinya. Gue ngerti sih mungkin karena sebelumnya benar-benar lancar gitu kan dia bisa dapat suaminya dan cara kayak gitu, tapi ya gak bisa sembarangan juga kan kalau pakai ilmu kayak gitu. Nah, oke guys, ceritanya sampai di situ. Wow, hati-hati ya, jangan sampai kayak si Rizka ini, jangan main bulu perindu, apalagi orang yang kalian mau itu ternyata soleh gitu loh, rajin ibadahnya. Hati-hati loh. Oke guys, gimana ceritanya? Oke guys, gitu aja ceritanya untuk malam ini. Untuk kalian yang suka dengerin cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya juga ya, agar kalian gak ketinggalan sama updatean video terbaru dari aku. Dan akhir aku juga makin semangat nontonnya. Oke guys, gitu aja. See you in the next video. Bye-bye.